Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Selfie. Namo Buddhaya. Namo. Om Shanti 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 dan Rahayu. Yang saya hormati Bupati Blitar, Bapak Rianto, Bapak yang sangat dicintai oleh umat Buddha, yang dikenal bukan hanya satu hari ini tapi lebih juga. Yang saya hormati pimpinan Forkominda Blitar, yang saya hormati juga Pembimas Buddha Jawa Timur, yang saya hormati pimpinan FKUB dan pimpinan majelis-majelis agama yang lainnya, para pandita dari seluruh Jawa Timur yang juga hadir secara kompak di tempat ini, para Bante anggota Sanghatera di Indonesia, Samanera dan Atasilani, serta umat Buddha lainnya. Sungguh bahagia malam hari ini kita bisa berkumpul untuk merayakan Sani Maha Puja Trisuci Waisak 25692025. Perayaan malam ini ketiga dikatakan sebagai Trisuci adalah beliau telah menyelesaikan tugasnya sebagai umat manusia, sebagai orang suci, dan kemudian meninggal dunia dan mencapai parinibbana. Tiga peristiwa suci inilah yang diperingati oleh umat Buddha sedunia, apapun alirannya. Saudara sekalian, bahwa kita hidup di dunia ini membutuhkan atau saya ingin bahagia, pengen bahagia, bukan ingin bejo. Bejo itu gampang itu, tapi bahagia itu tidak mudah. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu hendaknya kita bisa melakukan mawas diri dan melakukan pengendalian diri. Ini yang tidak mudah. Kita semua adalah manusia yang dikaruniai dengan keinginan, harapan, cita-cita. Tentu dalam hal ini, kalau tidak disertai dengan pengendalian diri, ibaratnya seperti kuda liar yang tidak tahu arahnya dan bisa merugikan banyak orang. Dan Sang Buddha mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu bukan dengan menumpuk harta, tahta, ataupun yang lainnya. Karena harta juga dikejar sampai di mana. Dan kita lihat bagaimana pada saat ini di televisi, kita lihat orang yang pandai, orang yang sudah kaya, sudah berpangkat, ya tetap masih serakah terhadap harta kekayaan. Masih serakah, ingin menambah posisi yang didudukinya. Karena itulah maka Sang Buddha mengajarkan bahwa pengendalian diri ini sangat penting untuk kita itu hidup bahagia. Dengan cara yang pertama adalah kalahkan amarah itu dengan kesabaran. Kalau Gus Dur mengatakan amarah itu hendaknya dikalahkan dengan peramah, marah diganti dengan ramah. Karena amarah itulah akan mencelakakan manusia dimanapun juga berada. Dan yang kedua adalah Sang Buddha mengajarkan kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati. Saya kira semua agama juga mengajarkan mengenai kerendahan hati itu. Kerendahan hati tidak berarti kita itu rendah. Bagi siapapun juga yang rendah hatinya akan ditinggikan, dan siapa yang tinggi hati akan direndahkan.
Dan biasanya kalau kita kaya, kita berpangkat, ataupun kita tuh populer, biasanya lupa akan dirinya, lupa akan harkat dirinya. Dan inilah kadang-kadang menjadi titik awal keruntuhan. Kesederhanaan adalah bagian dari kejayaan itu. Kebahagiaan tidak berarti harus menumpuk harta benda sebanyak mungkin, tetapi kerendahan hati dengan banyak memberi itulah yang merupakan harkat dan derajat seorang manusia. Dan kita bisa lihat contoh yang baru saja wafat, yaitu Paus Francisca. Begitu kerendahan hatinya menyentuh umat manusia, sehingga wafatnya pun ditangisi oleh jutaan manusia yang bukan Katolik pun ikut merasakan kerendahan hatinya, ramah tamah, kepeduliannya kepada orang kecil, pada rakyat kecil. Itulah yang harus diikuti oleh kita sekalian. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah kalahkan kekikiran itu dengan kedermawanan. Dan semua agama mengajarkan kedermawanan. Ada sedekah, ada zakat, ada fitrah, ada perpuluhan. Semua agama mengajarkan. Karena nilai seorang manusia itu bukan dari pandainya dia mengambil harta orang lain, tetapi harkatnya adalah oleh karena bagaimana kita bisa menyantuni orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan. Kedermawanan ini tidak cukup hanya dengan harta benda, tetapi juga dengan senyuman, dengan sentuhan tangan, kemudian dengan memandaikan, mencerdaskan orang lain. Dan saya bersyukur dalam 1-2 hari ini kita mendengar keputusan dari Mahkamah Konstitusi, pendidikan SD, SMP akan digratiskan. Ya tentu tidak sekolah-sekolah yang mahal-mahal, sekolah-sekolah yang bermutu, khususnya sekolah-sekolah yang mempunyai keunggulan tetapi tidak mahal. Sang Buddha 45 tahun lamanya, meskipun telah mencapai tingkat kebudayaan, beliau berkelana ke seluruh India bagian utara untuk memberikan pelajaran mengenai hidup dan kehidupan dan bagaimana manusia itu dapat mengendalikan diri menjadi manusia yang bermanfaat. Menjadi manusia bermanfaat inilah yang sangat penting di dalam kehidupan. Bermanfaat dengan pada anggota keluarganya, bermanfaat bagi mertuanya dan orang tuanya, bermanfaat oleh orang-orang sekampung ataupun sekantor. Dengan demikian maka kita itu menjadi nilai kebahagiaan yang kita peroleh tidak lain oleh karena kita itu memegang nilai-nilai kehidupan ini, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat sehingga kita menjadi orang yang bermartabat. Karena itulah mengapa para nabi termasuk Buddha Gautama meskipun sudah wafat 2569 tahun lamanya, namanya pun masih harum. Dan kota Blitar menjadi harum oleh karena dahulunya pernah ada peristiwa besar, yaitu perjuangan tentara Petak juga dari Blitar. Kemudian Soekarno meskipun pada waktu itu
tidak dimakamkan seperti keinginannya di Bogor, tetapi di kota Blitar, malahan Blitar menjadi jauh lebih terkenal, dan bulan ini akan menjadi banyak tamu yang akan hadir. Karena itulah saudara sekalian, bahwa hidup kita itu hendaknya meniru para tokoh bangsa, para tokoh spiritual yang hidupnya sangat sederhana, tidak memupuk harta, tetapi lebih banyak memberikan daripada mengambil. Dan saya kebetulan kenal baik dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Apa yang tidak diberikan kepada republik ini? Kerajaannya diberikan, emas berliannya diserahkan untuk gaji pegawai-pegawai. Semuanya diberikan tanpa beliau sendiri mengambil sesuatu dari republik ini. Oleh karena itulah mengapa namanya sampai hari ini menjadi harum dan agung. Kita tirulah kebiasaan ini agar keluhuran diri sendiri akan menjadi panutan banyak orang, sehingga panutan bangsa ini. Oleh karena kita sekalian sebagai anak-anak bangsa memiliki pengendalian diri. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya sabda Sang Buddha di dalam pengendalian diri, itu adalah hendaknya kita bisa mengalahkan kebodohan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah menentukan keluhuran bangsa. Saya kira saya akan menitipkan umat Buddha di daerah Blitar Raya ini kepada Bapak Bupati, Wali Kota, maupun kepada Forkomindo. Saya selaku pembina umat Buddha Jawa Timur ini sangat berterima kasih, karena mereka kita semua dapat hidup secara tenang, damai, rukun, dan bahagia. Dan Sang Buddha mengatakan, suko sangga samaki, kebahagiaan suko atau suka itu akan terjadi bila mana kita itu bisa memelihara dan menciptakan kerukunan di antara kita. Persis seperti bunga-bunga yang indah di tempat ini, bermacam-macam warnanya, bermacam-macam bentuknya, tetapi kalau bisa ditata dengan baik akan menumbuhkan keindahan. Dan yang menata ini tidak lain adalah para pemimpin daerah ini yang dipimpin oleh Pak Rianto. Terima kasih Pak Rianto, dan juga pemuda sekalian. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah kekuatan dari Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan semoga bangsa dan negara kita aman, damai, dan maju. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.